Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran PPKN untuk kelas 3. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan membahas terkait dengan kisi-kisi dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Jika sebelumnya kita telah membahas materi-materi apa saja yang akan keluar di ujian akhir sekolah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pembahasan soal-soal terkait dengan tugas-tugas yang pernah saya berikan. Nah, mari kita bahas latihan soal dari tugas-tugas sebelumnya untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Untuk kompetensi dasar 3.21, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Soal nomor 1, berikut yang termasuk makna kewajiban. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan arti atau makna kewajiban dan hak. Kalau kewajiban itu apa, hak itu apa? Kalau hak itu kan sesuatu yang kita miliki, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, namun kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Nah, sekarang kalau kewajiban adalah A, segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atau B, kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Atau C, keharusan melakukan sesuatu berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Atau D, segala sesuatu yang harus diperbuat untuk menolong sesama. Atau E, segala sesuatu yang apabila tidak dikerjakan tidak mendapat sanksi. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah A, yakni segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, biasanya kewajiban ini juga jika tidak melaksanakannya tentu akan mendapatkan sanksi. Soal nomor 2, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai ini ada 3. A, nilai dasar, nilai materialis, dan nilai rohani. Atau B, nilai dasar, instrumental, dan praksis. Atau C, nilai dasar, instrumental, dan rohaniah. Atau D, nilai dasar, material, dan rohaniah. Atau E, nilai rohaniah, materialis, dan praksis. Nah, kalau kalian ingat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam ideologi terbuka itu ada 3, yakni adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jawabannya B. Nilai dasar itu nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila, ada kelima Pancasila. Kemudian nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijabarkan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sedangkan kalau nilai praksis merupakan nilai yang dijabarkan dari nilai instrumental yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap maupun perilaku. Jadi jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 3, setiap warga negara mendapatkan perlindungan hak warga negara dalam bidang hukum karena hak warga negara itu tidak hanya di bidang hukum, ada di bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini bidang hukum. Warga negara mendapatkan perlindungan hak sebagai warga negara bidang hukum karena A, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. B, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat negara. C, memiliki kesempatan yang sama untuk membela negara. D, berhak membela diri di depan pengadilan serta didampingi pembela. Atau E, warga negara yang bersalah dibiarkan saja. Nah, ini tentu sangat mudah. Kata kuncinya ada di bidang hukum. Berarti dari pilihan jawaban yang berkaitan dengan hukum itu ada di jawaban pilihan D, yakni berhak membela diri di depan pengadilan serta didampingi pembela. Siapapun orangnya jika tersandung dalam hukum, semuanya berhak didampingi oleh pembela. Yang dibela bukan kesalahannya tetapi hak-hak yang dimilikinya. Jadi jawabannya tepat D.
Soal nomor 4, berikut yang dimaksud dengan nilai praksis Pancasila adalah A. Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, B. Nilai yang bersifat abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang, C. Sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, D. Nilai yang berupa anggaran dasar dari sebuah keyakinan, atau B. Penjabaran dari nilai instrumental yang berupa sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan dalam nilai-nilai Pancasila, di nilai-nilai itu ada 3, yakni yang pertama urutannya nilai dasar terlebih dahulu, kemudian yang kedua nilai instrumental. Nah, instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar, kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, sedangkan nilai praksis adalah penjabaran dari nilai instrumental yang berupa sikap maupun perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai dasar maupun instrumental. Nah, jadi jawaban di sini yang tepat itu jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 5. Tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya A. Pelanggaran hak, B. Pengingkaran hak, C. Kesadaran hukum, D. Pengingkaran kewajiban, atau E. Nasionalisme dan patriotisme. Tidak mau mematuhi peraturan. Jadi kewajiban kita adalah sebagai warga negara adalah taat pada hukum maupun peraturan. Apabila tidak mau mematuhi peraturan, berarti ini disebut dengan mengingkari atau pengingkaran kewajiban. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 6. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan atau partai politik merupakan hak warga negara dalam aspek mendirikan organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Lah, kata kuncinya di sini adalah organisasi masyarakat atau partai politik. Berarti di bidang A. Ekonomi, B. Sosial budaya, C. Pertahanan keamanan, D. Hukum dan pemerintahan, dan E adalah politik. Lah, dari soalnya ada kata kuncinya politik, berarti pilihan jawaban tepat adalah E. Politik. Nomor 7. Berikut yang termasuk contoh kasus pengingkaran kewajiban adalah A. Tawuran antar pelajar dan bolos sekolah, B. Menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, C. Membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat, D. Memberhentikan siswa tanpa alasan yang jelas, atau E. Menahan penjahat dengan kekerasan. Nah, di sini berarti ada orang yang memiliki kewajiban tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan atau diingkari. Maka jawaban yang tepat di sini yang adalah A. Pelajar, tawuran antar pelajar dan bolos sekolah. Karena kewajiban seorang pelajar di sini adalah untuk belajar atau sekolah. Jika dia melakukan tawuran atau bolos, itu disebut dengan pengingkaran kewajiban. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang B sampai dengan E, itu disebut pelanggaran hak karena melanggar hak orang lain, seperti menghilangkan nyawa orang lain. Orang memiliki hak untuk hidup, kalau diambil hidupnya itu berarti melanggar hak. Atau membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat, setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 8. Sikap yang mencerminkan pelaksanaan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama. Ini kata kuncinya adalah berkaitan dengan agama atau keyakinan. Maka sikap yang mencerminkan sila pertama ini adalah A. Bersikap acuh terhadap pemeluk agama lain, B. Menjelek-jelekan agama orang lain, C. Menghargai orang lain yang berbeda agama, D. Bersikap baik hanya kepada orang yang seagama, atau E. Mempengaruhi orang lain untuk pindah agama. Nah, tentu kalau ada soal seperti ini, carilah jawaban yang bernilai positif sendiri di antara kelima pilihan jawaban. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Menghargai orang lain yang berbeda agama. Karena A. Bersikap acuh, tentu itu memiliki nilai negatif. B. Menjelek-jelekan agama orang lain juga memiliki nilai negatif. D. Baik hanya kepada orang yang seagama, itu tidak dibenarkan. Dan E. Mempengaruhi orang lain untuk pindah agama juga tidak dibenarkan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C.
Nomor 9, berikut ini yang bukan termasuk wujud sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah, nah, yang bukan atau kecuali, pilihlah jawaban yang memiliki nilai positif sendiri atau negatif sendiri di antara 5 jawaban yang lainnya. Kita lihat di sini, yang bukan wujud sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti cari yang memiliki nilai negatif sendiri. A. Menganiaya fakir miskin dan anak terlantar. B. Menegakkan keadilan bagi masyarakat. C. Memajukan perbuatan yang luhur. D. Bekerja keras dalam mencari nafkah. E. Mengusahakan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah terlihat sekali ya jawabannya di sini. Yang tepat adalah A. Menganiaya fakir, miskin, dan anak terlantar. Ini memiliki nilai negatif. Tentu itu bukan termasuk wujud dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya A. Nomor 10, berikut yang bukan termasuk perilaku sesuai sila keempat dalam mendukung upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah yang bukan sesuai sila keempat. Sila keempat itu berkaitan dengan demokrasi, musyawarah mufakat. Ya, mana yang bukan? A. Menghargai perbedaan pendapat. Itu termasuk. B. Mengembangkan sikap demokratis, juga termasuk perilaku sesuai sila keempat. C. Memaksa kehendak orang lain. Nah, ini tentu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalau D. Menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Dan E. Dapat mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sesuai dengan sila keempat. Jadi yang tidak sesuai yakni C. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 3.22, yakni terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan sosial dan kedamaian. Nah, soal nomor 11, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal. Nah, kalau ini kalian harus mempelajari, harus membaca Undang-Undang Dasar. A. Pasal 1 ayat 1 itu berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bukan ya. B. Pasal 1 ayat 2 yakni berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini jawabannya adalah C. Kalau untuk pasal 2 itu berkaitan dengan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nomor 12, kegunaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah, jadi tujuan diciptakannya hukum adalah A. Mengatur kewajiban rakyat. B. Sarana dalam mencapai kesepakatan. C. Mengatur hak warga negara. D. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Atau E. Mengatur hubungan antar warga negara. Nah, yang lebih tepat di sini jawabannya D, yakni menciptakan ketertiban. Nah, ketertiban ini tentu nanti akan mengatur antara hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi yang lebih tepat di sini adalah D. Nomor 13, berikut ini yang bukan termasuk unsur-unsur hukum. A. Bersifat lemah. B. Mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. C. Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. D. Bersifat memaksa. Dan E. Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas. Jadi yang bukan tentu yang memiliki nilai negatif, yakni bersifat lemah. Karena hukum itu sifatnya tegas dalam mengatur tingkah laku masyarakat agar masyarakat menjadi tertib dan ada sanksi jika ada yang melanggar. Jawabannya A. Nomor 14, berikut yang merupakan landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi landasan konstitusional adalah B. Kalau Pancasila itu landasan ideal. Kemudian soal nomor 15, berikut yang bukan termasuk tujuan hukum. A. Mencapai keadilan. B. Mencapai ketertiban.
C. Memperluas kekuasaan, D. Mencapai kedamaian, atau E. Menjamin kepastian hukum. Nah, kalau ada bukan, tadi kata kuncinya pilih jawaban yang bernilai negatif sendiri atau positif sendiri. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Memperluas kekuasaan, itu bukan tujuan dari hukum. Selanjutnya nomor 16, peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan dilakukan dengan cara A. Menentang pemerintah yang berlaku, B. Berbuat main hakim sendiri, C. Membuat keresahan dalam masyarakat, D. Melaporkan perbuatan korupsi pada pihak berwenang, atau E. Memantau pejabat pemerintah. Nah, upaya perlindungan dan penegakan hukum yang bisa kita lakukan di dalam masyarakat tentu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pilihan jawaban yang tepat adalah D, yaitu melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang. Nomor 17, berikut yang termasuk pelanggaran terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang termasuk pelanggaran mana? A. Meminta upah kerja, B. Menolong orang yang lemah, C. Membayar pajak, D. Membela negara, atau E. Memaksa orang lain untuk memeluk agama. Yang termasuk pelanggaran adalah E, karena A. Meminta upah kerja itu sudah menjadi hak kita jika kita sudah bekerja. Menolong orang yang lemah adalah kewajiban kita. Membayar pajak, membela negara juga kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi yang tepat pilihannya adalah E. Nomor 18, kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku berikut, kecuali A. Disiplin belajar, B. Mendengarkan nasihat orang tua, C. Selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, D. Mengikuti upacara bendera, atau E. Merusak fasilitas umum. Sudah terlihat sekali jawabannya, ini adalah kecuali mana kesadaran hukum yang dimiliki siswa, yakni E. Merusak fasilitas umum, karena kewajiban kita adalah menjaganya. Nomor 19, hukuman pidana terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan sangat berat adalah hukuman A. Mati, B. Penjara, C. Kurungan, D. Denda, atau E. Pengusiran. Tentu ya, hukuman terberat di negara-negara manapun sesuai dengan undang-undang, ini adalah hukuman mati. Ini adalah hukuman pokok. Kemudian soal terakhir dari kompetensi dasar ini nomor 20, berikut yang merupakan hukuman tambahan. Jadi hukumannya itu ada dua, jenisnya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan di mana A. Denda, B. Kurungan, C. Hukuman mati, D. Hukuman penjara, atau E. Pencabutan hak-hak tertentu. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah E. Pencabutan hak-hak tertentu. Kalau A, B, C, dan D itu adalah hukuman pokok, hukuman utama. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.23 terkait pelaksanaan pemerintah sesuai dengan good governance. Nah, soal nomor 21, good governance adalah good governance. Good adalah baik, governance adalah pemerintahan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat carilah yang berkaitan dengan pemerintah yang baik. A. Transparansi anggaran, B. National leadership, C. Keterbukaan pemerintah, D. Tata kelola pemerintahan yang baik, atau E. Keadilan dan keterbukaan. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Tata kelola pemerintah yang baik, itu adalah good governance. Jadi jawabannya D. Soal nomor 22, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut asas A. Kepastian hukum, B. Keterbukaan, C. Akuntabilitas, D. Proporsionalitas, atau E. Profesionalitas. Profesionalitas ya, mengutamakan keahlian. Ahlian ini dalam pekerjaan, berarti sesuai dengan profesinya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kalau asas akuntabilitas itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
Kalau proporsionalitas itu bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi jawaban tepat adalah E. Selanjutnya, nomor 23, salah satu faktor penyebab penyelenggaraan pemerintah yang tidak baik atau tidak transparan adalah A. Jaminan atas hak asasi manusia. B. Adanya lembaga perwakilan rakyat. C. Rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya. D. Mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya. E. Persamaan di dalam hukum dan pemerintah. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyelenggara pemerintah yang tidak bertanggung jawab atau transparan. Salah satunya adalah yang utama, yakni mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya. Karena jika nilai-nilai agamanya kuat, karakternya kuat, taat pada hukum, tentu pemerintah akan menyelenggarakan pemerintah dengan baik atau good governance. Jadi jawab yang tepat adalah D. Soal nomor 24, good governance berarti tata pemerintah yang baik. Artinya, pemerintahan yang A. mentaati hukum, B. melanggar hukum, C. memperhatikan kepentingan rakyat, D. memperhatikan kesejahteraan rakyat, atau E. memiliki kekuasaan. Jawaban yang tepat adalah A, yakni pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mentaati hukum. Tentu, kenapa kok tidak C atau D? Karena kalau jika hanya memperhatikan kepentingan rakyat, juga harus memperhatikan kepentingan negara, pemerintah, dan aspek-aspek yang lainnya. Jadi yang lebih tepat adalah mentaati hukum. A. Nomor 25, berikut yang termasuk ciri-ciri pemerintah yang tidak transparan adalah A. Mengikut sertakan rakyat dalam pembuatan keputusan. B. Menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dalam masyarakat. C. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. D. Memiliki pertanggungjawaban publik, atau E. Saling memperkuat dan terkait. Ciri-ciri pemerintah yang tidak transparan berarti dia tertutup, kemudian dia menjauh dari dialog dengan warga negaranya atau masyarakatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian soal nomor 26, berikut yang bukan termasuk asas pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan adalah asas A. Keseimbangan, B. Bertindak cermat, C. Ketidakpastian hukum, D. Perlakuan yang jujur, atau E. Penyelenggaraan kepentingan umum. Yang bukan tentu yang bernilai negatif, jadi jawabannya adalah C. Ketidakpastian hukum. Soal nomor 27, terjadinya diskriminasi sosial. Diskriminasi itu sikap yang membeda-bedakan. Dalam interaksi sosial, masyarakat merupakan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Pertahanan keamanan. Jika soalnya berkaitan dengan diskriminasi sosial dan interaksi sosial, berarti ini di bidang sosial budaya. Jadi jawabannya D. Nomor 28, pemerintah yang tidak transparan artinya A. Pemerintah yang terbuka, B. Pemerintah yang adil dan makmur, C. Pemerintah di atas pemerintah, D. Pemerintahan terpusat, atau E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain di luar pemerintah, terutama rakyat. Kalau tidak transparan, tidak terbuka, itu berarti artinya tertutup. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya soal nomor 29, sikap yang benar agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan di era keterbukaan adalah A. Sedapat mungkin menyesuaikan dengan tanpa syarat, B. Memberi ruang gerak bagi masyarakat yang mampu, C. Menutup diri bagi arus informasi dari luar, D. Membuka kesempatan bagi negara luar berinvestasi di negara Indonesia, atau E. Menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan jati diri. Jawaban yang tepat adalah E, yakni menyesuaikan diri atau memfilter budaya-budaya lain, tetapi jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan terakhir soal nomor 30, berikut sikap yang perlu dijauhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali A. Superior, B. Stereotip, C. Diskriminasi,
D. Patriotisme, atau E. Etnosentrisme. Cari yang bersifat positif sendiri, karena ini sikap yang perlu dijauhi. Berarti yang negatifnya 4, yang positif 1. Jawaban yang tepat adalah D. Patriotisme. Patriotisme itu sikap membela negaranya, sedangkan kalau superior itu merasa dirinya itu unggul dibanding orang lain. Kalau stereotip itu memberikan nilai negatif kepada kelompok tertentu jika hanya ada orang-orang tertentu yang melakukan kesalahan. Kalau diskriminasi itu membeda-bedakan, sikap kita membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Sedangkan etnosentrisme itu sikap yang menganggap dirinya, budayanya itu lebih baik dari budaya lain. Jadi yang perlu dijauhi itu A, B, C, dan E, sedangkan yang perlu kita lakukan yaitu D. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, itu pembahasan terkait dengan soal-soal dari tugas yang saya berikan dari bab 1 sampai bab 3. Silakan boleh bertanya jika masih ada yang belum dipahami atau dimengerti untuk dipertanyakan dari bab 1 sampai bab 3 ini. Silakan ditulis pertanyaannya dan diupload di Taruna Sinau di materi ke-8. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.